Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya tarawih Bidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 12 hari sudah kita berlalu dengan bulan Ramadan, yang mana sama-sama kita ketahui banyak kelebihan, keutamaan di dalam bulan Ramadan ini. Tinggal 18 hari lagi perjuangan kita. Mungkin kalau bagi orang yang imannya lemah, puasa ini adalah suatu beban baginya. Tapi kalau bagi orang mukmin, puasa ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa dan yang selalu diharapkan kehadirannya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 18 hari ke depan nanti, sekarang sudah banyak kita lihat orang-orang yang galau. Kenapa galau? Karena memikirkan pulang kampung. Mikirkan pulang kampung, bahkan di belakang truk banyak kita lihat tak pulang rindu, mau pulang malu. Jadi kegalauan itu biasanya berada pada pikiran orang-orang yang tak punya bekal untuk pulang kampung. Pulang kampung lebaran itu hukumnya tidak wajib. Artinya pulang boleh, tak pulang boleh. Kalau kita pulang harus bawa bekal. Apa itu bekal? Pertama ongkos pulang kampung kalau jauh. Yang kedua makanan, oleh-oleh. Dan sampai kampung banyak pula ponakan kita. Wah, katanya boyarin pul. Ada 10 ponakan kita, limpul kali 10, itulah yang harus kita siapkan, dan lain-lain. Artinya kalau kita pulang kampung harus menyiapkan bekal 5 juta. Itulah yang membuat kita galau. Itu masih pulang kampung dunia. Kita harus menyiapkan banyak bekal untuk pulang kampung. Pulang kampung boleh, tak pulang kampung tak apa-apa. Tetapi kita harus wajib menyiapkan bekal untuk ke situ. Bagaimana kita akan pulang kampung yang itu wajib? Kemana kita pulang kampung? Darul akhirah. Itu yang wajib kita pulang kampung. Mau tak mau, siap tak siap, kita harus ke sana. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Mati itulah proses untuk kita pulang kampung. Saya tak mau mati, saya mau lari, saya mau mencari tempat biar saya tak mati, tak bisa. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ada kaumnya, bahasa kita itu dipelototi sama seorang makhluk. Kaumnya itu, hai Sulaiman, apa makhluk apakah itu dari tadi nengokin saya terus, tak berkedip matanya? Apa kata Nabi Sulaiman? Itulah malaikat maut. Itulah malaikat maut yang akan mencabut nyawamu.
Dia ketakutan, belum siap untuk menghadapi mati itu. Ya Sulaiman, aku mohon kepadamu, engkau sebagai raja mampu memerintahkan seluruh makhluk. Hari ini aku mohon kepadamu, tolong perintahkan angin yang bisa meniupkanku, yang bisa membawaku ke tempat yang jauh di sana, yang malaikat itu tidak akan menemuiku lagi. Oke, kata malaikat. Itu kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan angin. Kita tahu sama-sama, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam mampu menunjukkan seluruh makhluk, mampu berbicara dengan seluruh makhluk, dan dia tahu bahasa semua makhluk. Pada saat itu Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman memerintahkan angin, wahai angin, hari ini tugasmu engkau bawa bapak ini atau wak ini ke tempat yang paling jauh. Untuk apa, kata angin? Kau jangan banyak tanya, kata Nabi Sulaiman. Kau bawa aja. Dibawa oleh angin. Suatu tempat yang jauh di sana. Begitu sampai sana, tiba-tiba malaikat maut tadi sampai juga situ. Pelontotinya juga. Ya Allah, kata hamba Allah tadi, kaum Nabi Sulaiman, ternyata aku tidak bisa lari kemanapun. Malaikat maut tetap mengintai. Oleh karena itu, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, hai Muhammad, kata Allah, bahwasanya maut itu, kematian itu akan selalu mengintaimu, akan selalu menjumpaimu dimanapun kau berada. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun engkau berada di dalam tembok yang kokoh sekalipun, kematian itu akan datang. Hari ini yang perlu kita ketahui adalah mati itu adalah proses untuk kita pulang kampung. Manusia di bumi ini sebenarnya adalah tugas. Manusia ini adalah makhluk langit, makhluk surga, sama-sama kita ketahui. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, aku akan ciptakan manusia, kata Allah, untuk bertugas mengatur bumi, menata bumi, memperindah bumi. Itu tugas manusia. Aku akan jadikan. Allah ciptakanlah Adam dengan asbab tertentu. Allah turunkan Nabi Adam ke bumi ini untuk bertugas menata bumi. Karena sebelum manusia ada makhluk jin, dan mereka membuat rusuh bumi, bertumpah darah dan lain sebagainya. Jadi kata malaikat, apakah engkau, ya Allah, kau ciptakan manusia di bumi akan membuat rusak bumi, mereka akan bertumpah darah dan lain sebagainya. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kau tahu malaikat, apa yang kau ketahui mereka. Aku lebih tahu. Tahu usah kau protes. Allah ciptakan Nabi Adam, Allah utus, turunkan ke bumi untuk menata bumi. Jadi kampung kita sebenarnya adalah akhirat. Mau tak mau, siap tak siap, kita wajib pulang kampung yang namanya darul akhirah. Makanya kata Allah, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari bekalmu untuk hari akhirat dengan fasilitas yang sudah kuberikan, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan juga jangan kau lupakan bahwa dunia itu juga perlu kau cari untuk bekal. Hari ini sudah berlalu 12 hari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini sama-sama kita ketahui Allah lipat gandakan pahala puasa, Allah lipat gandakan pahala amalan-amalan, seluruh amalan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau orang mengerjakan sesuatu yang sunnah, Allah berikan pahalanya sama dia dengan melakukan yang wajib. Salat sunnah kita apabila subuh misalnya, Allah berikan pahalanya sama kita dengan melaksanakan salat subuh.
Itulah pahalanya. Dan Allah melipat gandakan semua amal ibadah kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya salah satunya dalam bulan Ramadan adalah kita dianjurkan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di situ terkandung berbagai macam kebaikan dan Allah lipat gandakan pahalanya huruf per huruf. Al-Quran, huruf Al-Quran jumlahnya 1.027.000 huruf. Kalau nggak percaya nanti hitung. Mungkin kita hitung hari ini mulai, tahun depan belum siap. Dari mana kita ketahui? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah menghitung itu 1200 tahun yang silam. Sudah dihitung oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Majmu'ul Ulum wa Matalihun Nujum. Dalam kitab Imam Syafi'i sudah dihitung jumlah huruf Al-Quran dari Alif Lam sampai An-Nas semuanya 1.027.000 huruf. Bayangkan kalau dalam bulan Ramadan kita khatam Al-Quran, kita membaca 1.027.000 huruf. Satu huruf kalau di bulan yang lain itu 10 kebaikan. Satu huruf. Kalau di bulan yang lain 10 kebaikan kita dapatkan ketika kita membaca Alif Lam Mim. Berapa huruf? Alif 10 kebaikan kita dapatkan. Di bulan yang lain, di bulan Ramadan Allah gandakan menjadi 70 kebaikan dalam satu huruf. Kalikan 70 kali 1.027.000. Itulah kebaikan kita capai kalau kita khatam Al-Quran sekali khatam dalam bulan Ramadan. Maka kesempatan inilah sama-sama kita coba capai. Kita gapai, kita baca ayat per ayat, lembar per lembar. Mudah-mudahan nanti berakhir Ramadan maka khatamlah Al-Quran, maka dapatlah pahala itu bagi kita, untuk kita. Itulah yang membuat derajat kita naik di sisi Allah. Dapatlah yang namanya taqwa. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kita puasa, kita beribadah, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Tujuan kita apa? Tattaqun, menjadi orang bertakwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling bagus engkau bawa pulang kampung nanti, pulang kampung akhirat adalah takwa. Itulah yang kita gapai di dalam bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada orang galau tak pulang kampung di dunia, itu adalah masalah yang kecil. Yang perlu kita galaukan ketika kita tidak bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Yang perlu kita galaukan ketika kita tidak bisa sholat tarawih di bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lain. Yang perlu kita galaukan ketika kita malas beribadah di dalam bulan Ramadan. Ramadan semakin berlalu. Makanya gunakan waktu 18 hari lagi untuk menggapai pahala yang Allah sediakan. Bukan hanya itu, di dalam bulan Ramadan sama-sama kita ketahui ada namanya Lailatul Qadar. Dalam Lailatul Qadar yang kalau kita mengerjakan ibadah sama seperti 80 tahun kita beribadah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini atau di mana saja, semua tercapai tujuannya, tercapai keinginannya. Tentu saja bukan hanya sekedar keinginan ataupun angan-angan, harus ada usaha dan doa. Ya Allah, kuatkan aku beribadah. Lakukan ibadah itu. Terkadang kita doa dan usaha kita berbeda. Ya Allah, kasih aku kaya, ya Allah. Tiap malam kita berdoa. Ketika ada pendaftaran di masjid, santunan untuk orang fakir miskin 2.500.000 per bulan, per hari. Kita daftar cepat-cepat. Malamnya kita berdoa supaya kaya. Gak akan kaya. Kenapa? Doa dan usaha kita berbeda. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
dari azab neraka. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi dengan pahala yang Allah persembahkan di dalam bulan Ramadan ini untuk menggapai tujuan kita. Maka jadilah kita makhluk yang berguna di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini, bukan mencari yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.